Desa Pandanrejo menjadi salah satu desa di Kabupaten Malang, Kecamatan Wangkir yang menyimpan berjuta hal menakjubkan. Desa Pandanrejo memiliki luas wilayah kurang lebih 3.607,39 hektar. Desa Pandanrejo terdiri dari 5 dusun, yaitu Dusun Pandansari, Jemuna, Minggrit, Graki, dan Puturejo, 7 rukun warga, dan 23 rukun tetangga. Desa ini lebih dari cukup untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat umumnya. Berdasarkan pendataan desa terakhir tahun 2019, total penduduk desa Pandanrejo mencapai 5.422 jiwa dengan rincian 2.791 laki-laki dan 2.631 perempuan. Jumlah penduduk demikian ini tergabung dalam 1.554 kepala keluarga. Penduduk desa Pandanrejo hidup damai dan saling berdampingan dengan baik. Fasilitas publik di desa ini meliputi kantor balai desa, 1 TPST, 7 masjid, dan 22 musola. Sedangkan dalam hal aset pendidikan, desa Pandanrejo mempunyai 72 taman kanak-kanak, 3 sekolah dasar, 1 sekolah menengah pertama, serta beberapa taman pendidikan Al-Quran atau TPV di beberapa masjid. Terlebih, desa Pandanrejo juga merupakan desa yang sangat potensial menjadi mitra untuk berbagai perguruan tinggi di Kota Malang dan sekitarnya untuk kegiatan kuliah kerja nyata KKN. Desa Pandanrejo telah dikenal sebagai salah satu daerah yang kaya akan keindahan alam dan ketenangan. Secara alami, mereka dalam lingkaran kehidupan yang saling berkesinambungan, sumber daya alam dilimpahkan penuh di dalam, menciptakan hubungan antara manusia dan lingkungan, mulai terbangun dalam ikatan ekonomi mereka menjadi terpenuhi dengan berbagai cara, salah satunya bertani dan berwirausaha industri. Yang menjadi sumber penghasilan utama warga di desa Pandanrejo diantaranya adalah petani tebu, jeruk, dan buruh pabrik. Untuk menjalin kedekatan antar masyarakat, mereka bersama-sama bergotong royong menciptakan sebuah kegiatan seperti kerja bakti, pengajian rutin, posyandu, dan kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa Pandanrejo. Mayoritas penduduk desa Pandanrejo memeluk agama Islam, namun juga beberapa lainnya menganut agama lain seperti agama Hindu dan Kristen. Sehingga banyak masyarakat yang mengadakan kegiatan dengan kaitan nilai-nilai agamis dan nuansa religius yang kental seperti rutinan istighosa dan sholawat rutin di desa. Selanjutnya, mari kita dengarkan wawancara antara mahasiswa KKN Universitas Negeri Malang tahun 2023 dengan Bapak Linda selaku perwakilan perangkat desa Pandanrejo dan Mas Agung selaku perwakilan warga desa Pandanrejo. Baik, Assalamualaikum. Halo Mas Agung. Halo. Baik, sebelumnya kenalin saya Zalfa, salah satu perwakilan dari teman-teman KKN UM 2002 di Desa Pandanrejo. Pada kesempatan kali ini saya wakil teman-teman izin untuk wawancara Mas Agung. Boleh ya Mas ya? Boleh. Tapi boleh dikenalin dulu Mas Agung dari mana soalnya mungkin. Baik. Nama lengkapnya Muhammad Sofwan Agung, panggilannya Agung. Saya asli berasal dari Malang. Baik, untuk kesehariannya Mas Agung apa nih kesibukannya? Oh, kesibukan saya itu staf dari kantor desa Pandanrejo sudah sejak tahun 2020. Dan selain kesibukan di kantor desa, saya juga sibuk dengan hobi saya, yakni bermain bonsai. Baik, terima kasih Mas Agung atas perkenalannya. Ya. Mungkin kita langsung masuk aja ke pertanyaan-pertanyaan Baik. yang berhubungan dengan Desa Pandanrejo. Untuk yang pertama, kira-kira apa sih Mas yang menjadi kebanggaan warga Desa Pandanrejo? Oh ya, baik. Jadi Desa Pandanrejo ini
dapat dikatakan berada di tengah-tengah di Kecamatan Wagir. Jadi di Desa Panarjo ini menjadi lalu lalang untuk orang-orang yang ingin ke desa-desa lain, karena di sini itu termasuk di tengah-tengah jalur utama mau menuju ke Kecamatan Ngajum maupun ke Gunung Kawi, dan juga untuk lintas ke desa-desa lain juga. Dan di sini itu juga dilewati untuk tempat-tempat wisata yang berada di desa lain. Jadi seperti pintu gerbangnya lah. Baik, berarti kalau disimpulkan mungkin Desa Panarjo ini sangat khas atau menjadi potensi sebagai akses ya Mas ya, Iya. untuk ke desa-desa lain, ke daerah-daerah lain, dan mungkin ke akses wisata yang lain juga ya Mas ya. Iya, betul. Baik, ini lanjut ke pertanyaan kedua nih Mas. Bagaimana hubungan antar warga di Desa Panarjo mungkin selama Mas Agung besar di sini? Oh ya, baik. Jadi untuk warga di Desa Panarjo itu kan di sini ada dua keagamaan, yakni agama Hindu sama Islam. Yang terutama pasti yang kami junjung itu adalah toleransi antara umat beragama. Yang kedua itu kerukunan antara umat beragama. Selain itu juga kerukunan antar warga, baik maupun dalam ekonomi yang tinggi maupun ekonomi yang rendah. Karena pada umumnya kita itu biasanya ada yang menyendirikan pada hal tersebut. Kayak ada bantuan-bantuan terhadap warga yang kurang mampu, warga yang kurang sakit. Itu kita sering melakukan gotong royong atau mengumpulkan untuk dana pada warga tersebut. Baik, terima kasih Mas Agung atas pertanyaan keduanya sudah dijawab. Ini kami langsung lanjut ke pertanyaan ketiga. Dengan kehadirannya mahasiswa KKN nih Mas dari Universitas Negeri Malang per bulan Juni sampai Juli akhir nanti, kira-kira gimana sih kesan pesan Mas Agung terhadap partisipasi kami selama di Desa Panarjo? Oh ya, baik. Pastinya kami sebagai warga, termasuk dari perwakilan tokoh masyarakat, juga sangat berterima kasih atas kehadiran teman-teman dari KKN UM pada tahun 2023 ini. Karena pastinya tentu sangat dinanti untuk karya-karya teman-teman dari KKN dalam peran masyarakat, juga membantu dalam kegiatan di masyarakat. Pastinya kan teman-teman KKN ini juga membawa proyek yang akan dibawa ke sini sebelum datang. Itu yang sangat kami nanti, karena demi perkembangan desa juga teman-teman dari KKN itu sangat diperlukan. Baik, mungkin ada tambahan atau cukup itu saja? Untuk pesan-pesan saya kepada teman-teman KKN, kan rata-rata dari dulu itu teman-teman KKN itu pasti nggak sampai lama lah ya rata-rata. Ya, yang saya minta itu ada hal lah yang ditinggalkan atau suatu bentuk apa gitu yang ditinggalkan kepada masyarakat yang itu bisa bertahan lama atau sampai berkelanjutan. Karena rata-rata dari teman-teman KKN, baik dari UM maupun dari universitas yang lain, itu pasti hanya meninggalkan hanya sebentar, seperti proyek-proyek yang sedikit, nggak sampai kayak teman-teman KKN yang dulu hingga bertahan lama, hingga mampu merubah kondisi dusun maupun RT gitu. Baik, semoga apa yang kita berikan sejauh ini seenggaknya berdampak kecil ataupun besar ya Mas. Iya. Mungkin untuk penutup, kira-kira karena Mas Agung besar di sini juga, Iya. kira-kira kalau untuk desanya sendiri harapannya apa sih Mas? Untuk saya, harapan saya, karena saya juga masih muda, harapan saya kepada teman-teman sebaya saya, teman-teman seangkatan saya, mereka lebih peduli terhadap lingkungan. Karena pada usia-usia seperti ini sangat banyak waktu-waktu kesibukan maupun bermain. Jadi sebisa mungkin untuk menyisihkan waktu untuk peduli terhadap lingkungan, untuk melakukan penghijauan maupun reboisasi tempat tinggal. Baik, mungkin sebelum ditutup, saya ingin mengucapkan terima kasih mewakili teman-teman KKN UM 2023 atas waktu Mas Agung untuk diwawancarai. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Damai Setia Karisma, mahasiswa KKN Universitas Negeri Malang tahun 2023. Di sini saya akan memimpin wawancara pada sesi kali ini. Terima kasih kepada Bapak Linda Wagiantoro selaku Sekretaris Desa Panarjo. Ya,
Baik, mohon izin saya langsung pada pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak Linda. Yang pertama, bagaimana partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan pelayanan di Desa Pandanrejo? Untuk partisipasi masyarakat dalam bidang pembangunan dan pelayanan, alhamdulillah di Desa Pandanrejo sangat baik partisipasinya, karena kita selalu memulai pelaksanaan pembangunan itu selalu dengan musyawarah di lingkungan maupun di desa, dan juga partisipasi masyarakat baik juga di pelayanan, karena kita juga melaksanakan pelayanan malam dan siang, meskipun di luar jam kerja kita juga melayani masyarakat, dan masyarakat soalnya nggak semua bisa libur kerja, jadi meskipun malam kita juga melaksanakan pelayanan selama 24 jam. Dan alhamdulillah banyak juga meskipun malam siang di masing-masing partisipasi masyarakat sangat baik, termasuk loyalitasnya kepada pemerintahan desa. Itu guys. Bagaimana cara mengajak masyarakat agar ikut serta dalam seluruh kegiatan yang diadakan oleh pemerintah Desa Pandanrejo? Kalau kita dari pemerintah Desa Pandanrejo dalam mengajak partisipasi masyarakat agar selalu bergabung dan ikut dalam kegiatan di pemerintahan desa, kita juga selain melakukan woro-woro mengundang mereka, kita juga seringkali berkunjung ke wilayah agar mereka tidak ada kesenjangan antara aparat pemerintah desa dan masyarakat. Jadi mereka lebih luas dalam mengutarakan pendapat, dan juga kita juga selalu transparan dan terbuka kepada masyarakat Desa Pandanrejo. Mungkin itu. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pandanrejo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Lalu upaya pemerintah desa dalam melakukan kesejahteraan masyarakat, kita kegiatan tersebut juga sudah tertuang dalam perencanaan desa, baik maupun di RKD Des maupun di APBD Des. Di perencanaan kegiatan itu juga sudah tertuang program-program kita dalam mensejahterakan masyarakat, diantaranya yaitu memberikan bantuan langsung tunai melalui dana desa, dan juga ada kegiatan tak terduga memberikan bantuan sembako juga pada masyarakat kurang mampu. Kita juga ada kegiatan penanggulangan bencana, jadi kalau ada masyarakat yang terkena musibah bencana alam maupun musibah non alam, kita selalu memberikan bantuan pada mereka, hingga di Desa Pandanrejo nggak ada masyarakat yang terdiskriminasikan, atau mungkin dalam artian yang miskin ekstrim sekarang sudah mulai berkurang. Dan itu juga disampaikan juga melalui program pemerintah pusat, terutama terkait PLTBD, itu sangat membantu bagi masyarakat miskin. Dan juga mungkin di setiap sesekali di acara selamat desa, kita juga biasanya memberikan santunan yatim piatu atau warga miskin berupa sembako maupun dana. Jadi itu mas, mungkin. Selanjutnya, apa saja harapan dan rencana pemerintah Desa Pandanrejo di masa yang akan datang? Harapan pemerintah Desa Pandanrejo tentunya masyarakatnya bisa lebih makmur, lebih sejahtera di segala bidang, terutama masih di bidang pembangunan, pengentasan kemiskinan ekstrim, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Dan juga di pemerintahan bisa berjalan dengan baik, organisasi semuanya berjalan sesuai tupoksinya. Ya, itu mungkin terutama harapan pemerintah, masyarakatnya selalu sejahtera, makmur, sentosa. Itu. Baik, terima kasih kepada Bapak Linda telah meluangkan waktunya untuk sesi wawancara kali ini. Sama-sama mas.